kabar yang sukacita. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu, pada minggu hari ini kita bertemu kembali, berjumpa kembali untuk ibadah seperti biasa, walaupun masih dalam kondisi online. Walaupun masih statusnya online, tapi anak-anak sekolah minggu harus bersukacita dan penuh semangat. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa mengawali ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan beri kepada kami Tuhan, hingga pada hari ini Tuhan kami masih merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah kami Tuhan, sebentar lagi akan mulai. Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, biarlah Tuhan ibadah kami ini berjalan dengan baik. Engkau lindungi, Engkau berkati semua Tuhan aktivitas kami, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan jiwa dan raga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Semangat dong. Oke, untuk lebih semangat lagi, mari kita memuji Tuhan untuk menyanyikan lagu pujian menyenangkan hati Tuhan. Oke, mari lebih semangat. Kasihnya
bulanan loh yang tertulis dalam Titus 3 ayat 5 yang berbunyi, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian, kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya hari lepas hari. Amin. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian lagi. Oke, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, buat kasih penyertaan-Mu Tuhan, hingga pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau dengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Kau berkati Tuhan, supaya kami Tuhan bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu, cerita firman Tuhan kita pada hari ini, Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021, tertulis di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Dengan judul, Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah buka Alkitabnya masing-masing? Kalau sudah buka, mari kita baca secara bersama-sama ya. Dimulai dari ayat 15. 1, 2, ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Di ayat terakhir kita sama-sama membacanya lagi. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, adik-adik sekolah minggu, masih ingat gak tentang penyangkalan Petrus ketika Yesus mau disalibkan? Ayo, berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Ya, betul. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, sebelumnya pada masa penderitaan Yesus, Petrus telah mengecewakan Tuhan Yesus dengan menyangkal sebanyak 3 kali. Sekarang, setelah kebangkitannya, Yesus menemuinya dengan berkata dan bertanya sebanyak 3 kali. Tahu nggak adik-adik, kenapa Tuhan Yesus itu bertanya sampai 3 kali kepada Petrus? Kenapa? Nah, karena Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ya, yang pertama alasannya kenapa Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus? Karena Petrus itu sampai 3 kali menyangkal Yesus. Dan yang kedua adalah supaya Petrus lebih fokus lagi. Lebih fokus terhadap panggilan perintah Tuhan Yesus. Dan fokus lagi apa yang mau akan dikerjakan. Kata-kata firman Tuhan itu nanti yang akan mau dikerjakan sama Petrus itu bukan hanya di mulut, ya. Jangan sampai lain di mulut, lain di hati. Nah, adik-adik sekolah minggu pernah gak seperti itu? Kalau misalnya orang tua kita berkata, "Hei nak, kamu harus mengerjakan ini, kamu harus pergi ke sini." Apa jawaban adik-adik? Apakah hanya di sekolah minggu hanya bilang, "Ya mak, iya pak, saya kerjakan." Tetapi adik-adik sekolah minggu malah asik main game. Nah, di sini di ayat 17 kata Yesus kepada Petrus untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, di sini Petrus sangat merasa terpukul dengan pertanyaan Yesus. Itu tadi seperti yang abang bilang tadi, karena sampai 3 kali Petrus telah menyangkal Yesus. Nah, setelah itu Tuhan Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ada di sekolah minggu yang dimaksud dengan gembalakanlah domba-dombaku, yaitu domba-domba yang dimaksudkan adalah orang-orang percaya yang membutuhkan bimbingan dari para murid Tuhan Yesus supaya mereka semakin bertumbuh di dalam kerajaan Allah. Nah, adik-adik sekolah minggu mau nggak jadi domba-domba Allah? Atau mau nggak anak-anak sekolah minggu mengembalakan domba-domba Allah? Dengan cara apa? Nah, adik-adik sekolah minggu harus bisa memberitakan firman Tuhan, harus bisa menjadi terang untuk orang lain, baik itu di dalam rumah, di luar rumah, atau dimanapun. Adik-adik sekolah minggu harus bisa jadi terang, harus bisa mengasihi dan bisa memberitakan firman Tuhan. Dengan cara seperti itu, kita sudah termasuk salah satu dari menggembalakan domba-domba Tuhan. Nah, ada di sekolah minggu, mungkin ya seperti yang abang bilang tadi itu, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus sampai 3 kali. Mungkin juga kalau misalnya Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada kita, "Hei anakku, apakah engkau mengasihi aku?" Mungkin kita juga mengatakan, "Iya, saya mengasihi." Tetapi tindak atau perbuatan kita untuk Tuhan Yesus itu apa?
Nah, dengan cara yang seperti yang abang bilang tadi itu, dengan cara seperti itu kita sudah termasuk mengasihi Tuhan Yesus. Nah, di sini Petrus itu dikenal sebagai murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus dan sangat dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi Petrus itu pernah gagal seperti yang abang ceritakan tadi itu dalam pengiringannya kepada Tuhan Yesus karena menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, penyangkalan yang dilakukan Petrus ini sama dengan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Yang membedakan apa? Ada nggak yang tahu? Ada di sekolah minggu, penyangkalan Petrus sama dengan yang dilakukan Yudas Iskariot. Nah, Simon Petrus salah. Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan adalah dia mengetahui kesalahannya, meminta maaf dan berdoa. Sedangkan Yudas Iskariot, dia sudah tahu salah, dia kenapa? Dia bunuh diri. Ya, Simon Petrus mengakhiri hidupnya, Yudas Iskariot tadi mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, ada di sekolah minggu masih ingat gak? Di mana Tuhan Yesus itu pertama kali bertemu dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus pertama bertemu dengan murid-muridnya yaitu di tepi Danau Galilea. Tempat Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk menjadi murid-muridnya saat sedang menebarkan jalannya. Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Disitulah Tuhan Yesus kembali mengingatkan dan mempertanyakan seberapa besar kasih dan komitmen Petrus. Sampai-sampai tadi Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali. Nah, ada di sekolah minggu suatu anugerah buat Petrus apabila Tuhan Yesus memaafkan kesalahan Petrus. Kita dong juga seperti itu. Tuhan Yesus memaafkan, menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, setelah Tuhan Yesus memaafkan, menghapuskan dosa-dosa kita, kita juga harus lebih sungguh-sungguh lagi mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu pernah nggak berbuat salah sama orang tua? Terus apa jawaban orang tua kita kepada kita ketika kita berbuat salah? Nah, setelah kita udah mengetahui perbuatan kita bahwa itu salah, apa yang anak-anak sekolah minggu lakukan? Pernah ke anak-anak sekolah minggu setelah tahu itu berbuat salah, lalu meminta maaf kepada orang tua, baik itu kepada bapak, kepada mama, atau abang kita? Pernah nggak adik-adik sekolah minggu mengakui kesalahannya? Nah, kalau tidak pernah, melalui cerita kita pada minggu hari ini, anak-anak sekolah minggu harus bisa mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada orang tua, dan bertobat seperti yang dilakukan Simon Petrus tadi. Dia setelah mengetahui kesalahannya, dia bertobat dan mengakui kesalahannya. Nah, ada di sekolah minggu di sini untuk mempersiapkan murid-murid Tuhan Yesus dengan misi pekabaran Injil, tentu harus memiliki landasan dasar yang kuat. Dan semua itu dimulai dari kesungguhan mereka mengasihi Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu juga harus seperti itu. Untuk mengasihi Tuhan Yesus bukan tidak bisa hanya di mulut saja, tetapi antara mulut dengan hati harus sejalan. Dengan cara apa kita? Ya kan? Harus rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, berbuat baik, mengasihi sesama, rajin di rumah. Nah, di sini untuk ada di sekolah minggu ada 3 hal yang dapat kita renungkan melalui pertanyaan Yesus. Apa tadi pertanyaan Yesus itu? Ada yang tahu nggak? Tadi pertanyaan Yesus itu adalah, apakah engkau mengasihi aku? Nah, yang pertama yang bisa kita renungkan adalah di sini dengan pertanyaan itu, yang pertama menguji ketulusan kasih kita. Menguji ketulusan kasih kita, ya. Nah, Tuhan menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah karena kasih-Nya. Dan kasih itulah yang dipakai oleh Tuhan memanggil orang percaya kepadanya. Maka hanya dengan kasih
juga kita bisa datang kepada Yesus. Ada di sekolah minggu, kita bisa saja mengikuti gereja, mengikuti aturan gereja, mengikuti ibadah, bahkan melakukan pelayanan di gereja. Namun itu belum tentu atas dasar kasih yang tulus kita kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Itu yang poin pertama. Untuk poin kedua adalah menguji perbuatan. Anak-anak sekolah minggu terkadang di setiap kasus atau di setiap kejadian, tak jarang kita bertanya, apakah ini baik jika aku lakukan ya? Aduh, saya tidak punya uang ini. Tapi itu ada di dompet Bapak, ada uang. Salah nggak ya kalau misalnya uang Bapak saya ambil dulu untuk beli bakso atau beli pentol? Salah nggak itu? Nah, ini yang dinamakan terlebih dahulu kita menguji segala sesuatu sebelum dilakukan. Kalau misalnya adik-adik udah tahu itu salah, jangan dilakukan lagi. Harusnya kita langsung minta saja kepada mama, bapak, atau abang. Mak, minta uangmu, saya mau membeli bakso. Saya lapar, mak, belikan apa yang mau dibeli. Nah, yang ketiga adalah menguji kesetiaan kita. Ada di sekolah minggu, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan untuk membalas kebaikannya kepada kita? Cara kita adalah tidak lain bukan dengan cara mengasihinya. Yesus mengajar bagaimana kita mengasihi Dia, yaitu tadi dengan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, adik-adik sekolah minggu harus bisa menjadi contoh untuk mengembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Ya, di sini juga kita diajari, ya, untuk anak sekolah minggu ada beberapa perbuatan orang itu yang dilakukan untuk mengasihi. Apa aja itu? Ada orang yang mengasihi itu karena ada sesuatu hal yang ingin diharapkan. Tetapi kalau misalnya tidak ada yang ingin diharapkan, dia nggak mau membantu, dia tidak mau mengasihi. Ya. Terus yang kedua itu karena ada hubungan keluarga. Kalau misalnya tidak ada hubungan keluarga, tidak mau mengasihi, tidak mau membantu. Nah, adik-adik sekolah minggu seperti itu enggak? Harapannya Bang Tulus, adik-adik sekolah minggu dalam keadaan apapun harus tetap mengasihi, harus tetap membantu. Karena Tuhan melihat, ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Nah, oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu dalam keadaan apapun tidak perlu kita melakukan yang baik itu. Wah, itu ada keluargaku, itu ada orang lain, biar saya dilihat pura-pura baik, biar saya dilihat baik. Oh, yaudah saya bantu. Nah, itu menurut kita. Menurut Tuhan Yesus apa tadi? Nah, gitu. Jadi dalam keadaan apapun saya berharap adik-adik sekolah minggu harus berbuat baik, mau membantu sesama tanpa memandang siapapun itu, tanpa melihat orang lain. Karena ingat saja tadi, Tuhan Yesus melihat apa yang kita perbuat. Nah, untuk ada di sekolah minggu, tadi juga di awal sudah Abang katakan, apakah anak-anak sekolah minggu ini mengasihi Tuhan Yesus? Pastikan kita semua pasti sangat-sangat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, yang terakhir adik-adik, Yesus mengatakan, ikutilah aku. Yesus mengatakan kepada kita supaya kita mengikut Tuhan, mengikut Dia, bukan menjadi mengikut dunia ini. Kita diajarkan supaya kita bisa menaburkan kebaikan dengan cinta kasih, karena Ia mengajarkan kita agar kita melakukan kebaikan dan cinta kasih, bukan dengan menaburkan kebencian dan pertengkaran. Anak-anak sekolah minggu diharapkan supaya bersedia mengajak orang lain bersama-sama melakukan nilai-nilai kerajaan surga sebagai bukti cinta kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk ada di sekolah minggu melalui cerita kita hari ini, yang pertama tadi harus bisa mengasihi, baik itu di dalam rumah, di lingkungan rumah, ataupun di mana saja. Ada di sekolah minggu diajarkan harus saling mengasihi. Terus apalagi tadi? Melakukan nilai-nilai kerajaan surga sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus. Nah, demikian
firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini ada di sekolah minggu Harapan Jabang Tulus. Kita juga kedepannya semakin baik dalam melakukan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami Tuhan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan firman-Mu itu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu jadi pedoman bagi hidup kami Tuhan, supaya kami Tuhan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan dalam melakukannya. Jangan biarkan kami Tuhan Yesus hanya sebagai pendengar, tetapi ajar kami Tuhan supaya kami Tuhan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Buatlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan jadi pelita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus dari Abang Tulus. Nah sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Siap-siap ya adik-adik, angkat tangan kita sebelum kita mengumpulkan, kita berdoa dulu. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Oke, dari sekolah minggu berakhir sudah ibadah kita. Mari kita akhiri, kita tutup ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada Tuhan. Hingga pada detik ini Tuhan, kami masih merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya ajar kami Tuhan, jangan biarkan kami Tuhan Yesus hanya sebagai pendengar, tetapi ajar kami Tuhan supaya kami Tuhan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan supaya kami juga Tuhan bisa menggembalakan domba-domba-Mu. Kami bisa jadi terang untuk orang lain Tuhan di sekitar kami Tuhan. Di sini juga Tuhan Yesus kami kumpulkan persembahan kami. Itu merupakan sebagian daripada Engkau. Kiranya Engkau berkati Tuhan persembahan kami ini, supaya persembahan kami ini bisa dipergunakan untuk pelayanan-Mu di hari-hari yang akan datang. Inilah Tuhan Yesus doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk adik-adik,
tetap beribadah untuk minggu-minggu yang akan datang. Jangan pernah bosan, karena sumber kasih dari Tuhan yang selalu menyertai kita. Nah, untuk adik-adik yang sudah menonton videonya, kalau bisa like dan di subscribe ya, karena kalau sudah di like nanti kita akan dengan gampang untuk mencari nama YouTube gereja kita. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.